bakat dan kreativitas, tidak punya sumber daya alam pun akan bisa eksis ekonominya. Mohon maaf saya memberikan contoh dua negara, walaupun memang negara ini ya memang sangat kecil. Tetangga kita namanya Singapura itu tidak punya sumber daya alam sama sekali. Waktu dia pisah dari Malaysia itu, izin ke Malaysia, engko aku banyunin jaluk ya ke Malaysia. Secara topografi Singapura itu di bawah permukaan air laut. Jadi jangankan hujan deras, bulan purnama pun itu banjir Singapura itu. Karena secara topografi di bawah permukaan laut. Saya punya teman di Semarang itu, di daerah sekitar Genuk itu, kalau teman kuliah saya kalau bulan purnama itu sering kirim ya Rob gitu. Saya pikir dia zikir, ternyata apa? Robnya mlebu omah. Saya pikir dia zikir. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu ke Singapura, ndak ada banjir itu. Dia bikin tata kotanya luar biasa bagus, sehingga ketika air laut itu pasang sudah ada kemana air itu mengalir. Dia punya balapan Formula One yang tercanggih dan paling menantang sedunia. Itu balapannya itu di jalan raya biasa dan malam hari. Biasanya Formula One itu kan di sirkuit tuh, gitu. Ini tidak, ini di jalan. Kalau Monaco itu di jalan, tetapi siang. Ini di jalan dan malam, sehingga kualitas jalan-jalan di Singapura itu jalan yang bisa untuk sirkuit balapan Formula One. Di situ tidak ada polisi tidurnya. Kalau Formula One ada polisi tidur, semplok itu mobilnya itu. Saya pernah diajari dia bagaimana kreatifnya mereka itu. Jadi kalau ada balapan itu, Bu Bupati, itu tidak hanya nonton balapannya yang bayar, foto sama pasangannya pembalap itu bayar. Nanti makan malam sama pembalap itu bayar. Kalau satu meja bayarnya berapa, mejanya di belakangnya bayarnya berapa. Jadi kalau di sini tadi disampaikan ke Pak Puji, foto sama menteri apa itu bayar, saya kira laku itu. Tapi itu komersial ya, komersial. Sehingga mereka memang menekankan betul arti pentingnya pendidikan itu. Di Singapura itu tidak boleh di sekolahan ada makanan yang tidak sehat, tidak boleh. Jadi di Singapura nggak boleh ada minuman soft drink, itu nggak boleh di Singapura. Karena itu kadar gulanya tinggi dan membuat anak-anak tidak sehat. Sangat serius mereka itu, cuma saking seriusnya itu tidak bisa melucu. Dan Singapura itu tertib karena apa? Disiplin dan penegakan hukumnya tinggi. Sehingga sering kali kita kalau canda sama mereka itu, Singapura a fine country. Fine country itu maksudnya dua. Fine itu artinya baik-baik saja. Yang kedua, fine dikit-dikit didenda. Jadi orang yang saya habis dari hotel gitu, kemudian ketahuan merokok, didenda, fine didenda, betul-betul didenda. Nggak ada negosiasi. Makanya negaranya tertib. Dan kalau dikritik, diberikan masukan itu dicatat betul oleh para pejabatnya itu, supaya mereka terus memperbaiki. Nah, secara kesejahteraan ekonomi jauh di atas kita, tapi kembalinya pada kekuatan SDM. Nah, yang kedua yang saya contohkan itu Swiss. Swiss itu negara yang hanya punya kekayaan alam berupa gunung itu, dan dia jual gunung itu sebagai bagian dari wisata. Jadi kalau musim dingin, nah itu dia undang orang untuk main ski. Termasuk sekarang pertemuan tokoh dunia di Davos. Davos itu kan di Swiss. Tokoh dunia tuh bangga kalau sudah bicara di Davos, termasuk Pak Presiden juga, tokoh-tokoh hebat yang bisa pidato di sana. Dan setiap pidato itu mesti ada keputusan besar tingkat dunia. Dari situ dia kemas hotelnya, semuanya nyaman di situ. Sehingga sampai dalam tingkat arah kebijakan dunia itu ada namanya Davos Culture. Budaya yang didorong kebijakan budayanya itu dari pertemuan di Davos itu. Swiss itu negara sauplik. Saya pas ke sana tuh kadang-kadang juga sebelum jadi menteri itu, setelah jadi menteri belum pernah ke sana. Itu naik kereta kemudian suruh beret dewe itu
narik sendiri kopernya itu, kemudian nginep di hotel di kota itu, cilik nguplik TV ini 14 inci, bayarnya larangnya saumum. Karena itu negara wisata. Kalau punya jam, nah jam yang terkenal kan jamnya Swiss itu kan, itu mesti mahal itu, yang harganya katanya ada sampai yang miliaran sempat di shooting itu. Tapi kalau jamnya Mendiklasmen cuma segini aja. Ini nggak Swiss, ini Sui bukan Swiss. Maksudnya jam kuno, jam Sui. Swiss itu negara kecil. Jadi kalau kita naik pesawat di Swiss itu, kalau kita check in, kemudian boarding, itu masih wilayah Swiss. Begitu pesawat bergerak, take off-nya itu wilayah Prancis. Orang tahu padu. Hingga waktu saya nginep di perwakilan tetap Indonesia di Geneva itu belakangnya ada kebun yang indah begitu, terus ada sungai. Nah, sebelah sungai itu Prancis. Sauplik negaranya. Swiss itu tidak punya perkebunan coklat, tetapi Swiss terkenal sebagai negara coklat. Nah, kita itu coklatnya luar biasa, sampai kulitnya pun sampai kulitnya pun katanya coklat. Karena apa? Ya kita tidak mampu atau belum mampu mengolah coklat itu menjadi komoditas yang menghasilkan devisa negara, karena dijualnya berupa coklat. Kopi Swiss itu, Nescafe itu punya Swiss, itu kopi kita dibeli mereka berupa kopi diolah dol merene meneh. Karena apa? Sumber daya manusianya unggul. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita membangun pendidikan ini, sumber daya manusia kita harus unggul, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan kemudian bisa memanfaatkan secara maksimal kekayaan alam yang kita miliki ini untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara. Karena itu SMK dan berbagai layanan pendidikan kita usahakan untuk semakin baik kualitasnya. Kalau kita masih ada kurang, ya negara sebesar ini, ya kembali lagi, Singapura itu kan sauplik. Singapura itu saya kira dengan Purworejo luas mana Pak Didi? Kayak luas Purworejo ya, luas Purworejo, penduduknya cuma 5 juta. Sauplik itu disebut sebagai negara kota. Swiss juga begitu sauplik. Kita ini pulaunya saja 17.000. Bahasa daerahnya itu berapa Bu Leli? Bahasa daerah seluruh Indonesia 718 bahasa daerah Bu Bupati. Sehingga waktu saya ketemu Emmanuel Macron itu saya ditanya, Minister, how many local languages do you have? Saya bilang more than 200. Lebih dari 200. Kaget dia, lebih dari 200. Setelah saya jadi menteri ternyata 718. Saya tidak salah, gur kebangetan wae. Ya memang 700 lebih dari 200. Cuma kok ya kurang banget, oke gitu loh. Nah, itulah kekayaan Indonesia itu. Sehingga kalau kita bisa kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan yang berkualitas, kita punya sumber daya manusia yang unggul, insya Allah kita menjadi bangsa yang maju. Karena itu maka menutup ceramah saya ini, agar kita punya semangat maju itu. Nah, Muhammadiyah itu kan sering menyebut dirinya sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Saya ingin menjelaskan singkat tentang amar ma'ruf nahi munkar itu, karena selama ini ada pemahaman amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai gerakan yang identik dengan kekerasan. Geruduk apa alasannya amar ma'ruf nahi munkar? Ya, kadang-kadang Pak Polisi itu agak repot karena alasannya amar ma'ruf nahi munkar, tapi yang muncul itu tindakan makar. Saya ingin meluruskan atau memberi pemandangan yang sedikit berbeda. Amar ma'ruf nahi munkar itu menurut saya gerakan ilmu. Itu. Ma'ruf itu dari kata-kata arofa. Arofa itu artinya mengetahui sesuatu dengan jelas, dengan gamblang. Dari kata arofa dibentuk kata-kata arif, yang artinya orang yang berpengetahuan yang tinggi.
orang yang bijaksana, sehingga arif dan bijaksana seringkali menjadi satu kata majemuk. Dari kata arafah dibentuk kata-kata makrifat, yang orang punya ilmu yang tinggi, ngerti sadurunge pinara nih. Pinara, ngerti sadurunge pinara. Jadi kira-kira nek mbok tergopoh-gopoh itu ketoke ora duwe duit ya, sudahlah tahu dia gitu. Dari kata-kata arafah dibentuk kata-kata urf, yang artinya tradisi yang baik. Dari kata itu dibentuk kata-kata ta'aruf, ya kan? Ta'aruf itu kan supaya saling kenalan kan, sehingga sekarang ada itu beberapa pengajian itu langsung dilanjutkan dengan ta'aruf. Jadi ngaji terus ta'aruf, sing urung duwe bojo golek kan. Apa? Begitu itu. Oh nggih. Di Purworejo ada enggak? Oh, MC-nya sudah berdiri, berarti waktunya sudah habis ya. Dari situ juga dibentuk kata-kata ta'rif, kan? Ta'rif pengertian itu. Karena itu maka amar ma'ruf itu adalah gerakan ilmu. Kalau saya baca tafsir, amar ma'ruf itu, sesuatu yang ma'ruf itu adalah sesuatu yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai yang baik yang diterima oleh masyarakat, itulah ma'ruf. Sesuatu yang benar. Lawannya ma'ruf itu mungkar. Nah, mungkar itu dari kata-kata nuker. Nuker itu artinya tidak dikenal atau asing, tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku yang diterima masyarakat, itulah mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menurut saya satu paket. Di Quran disebutkan sebanyak 9 kali, 8 kali amar ma'ruf nahi mungkar, 1 kali amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi yang 8 kali amar ma'ruf nahi mungkar, 1 kali amar mungkar nahi ma'ruf. Yang kalau menurut saya pengertiannya hampir sama. Amar ma'ruf itu kalau saya buat dalam bentuk ungkapan lain, jadilah seseorang, jadilah anak yang rajin, itu amar ma'ruf. Nahi mungkar itu jangan jadi anak yang malas. Substansinya sama, hanya redaksinya saja yang berbeda. Oleh karena itulah maka Muhammadiyah telah menahbiskan dirinya menjadi gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ke depan harus senantiasa konsisten meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui layanan kesehatan, melalui layanan pendidikan, dan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, rahmah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terus berkhidmat mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan berbagai kegiatan dan amal usaha yang semuanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Acara dilanjutkan peresmian revitalisasi satuan pendidikan dan penandatanganan prasasti oleh yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti MED didampingi Bupati Purworejo. Kami persilakan Ibu Bupati Purworejo untuk menuju ke atas panggung. Sekalian, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026,
Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, meresmikan revitalisasi TK LKMD Winonglor.